Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Di sini saya ingin menyampaikan video pembelajaran di pertemuan ketiga tentang operator pada Python. Yang pertama, operator yang harus kita ketahui adalah operator assessment, atau simbolnya adalah sama dengan. Operator assessment di sini berguna untuk kita memberikan nilai terhadap suatu variabel yang ingin kita nilai. Ini contohnya variabel X. Saya gunakan variabel assessment untuk memberikan nilai 5 terhadap variabel X. Jika dijalankan, X akan menghasilkan nilai 5. Kemudian, operator yang kedua adalah operator arithmetic. Operator arithmetic sendiri memiliki beberapa operator seperti operator tambah, kemudian subtraction, multiplication, division, double division, modul hingga power. Kita akan lihat sini contohnya. Saya mempunyai dua variabel A dan B yang masing-masing saya milih nilai 7 dan 2. Untuk operator yang pertama, addition, untuk penambahan, kita bisa menambahkan penulisannya seperti ini, Notasi penulisannya kurang lebih seperti ini. Kemudian untuk yang pengurangan, seperti ini, Ini bisa dilihat penerapannya kurang lebih seperti ini ketika kita ingin melakukan operasi aritmatika. Ketika dijalankan, hasilnya di sini seperti biasa 7 tambah 2 9, hingga 7 kali 2 14. Yang kita lihat di sini adalah untuk yang division dan floor division. Untuk yang division, dia adalah hasil pembagian yang mengembalikan nilai berkoma. Sedangkan untuk yang floor division, dia akan mengembalikan nilai bulat. Artinya dia akan membulatkan hasil koma ataupun angka yang ada di belakang koma ke bagian bawah, Dia akan mengambil nilai bulatnya ke bawah. Sedangkan modul ini adalah sisa hasil bagi 7 modulo 2, berarti 7 dibagi 2. Yang bisa dibagi 2 adalah 6 dibagi 2. Sisanya adalah 1. Maka di sini menghasilkan nilai 1. Untuk power di sini adalah operator untuk pemangkatannya. Jadi 7 bintang 2 artinya adalah 7 pangkat 2 yang menghasilkan nilai 49. Kemudian operator yang ketiga adalah operator perbandingan. Di sini ada 6 operator yang bisa kita gunakan. Mulai dengan sama dengan, tidak sama dengan, hingga lebih dari atau sama dengan, atau kurang dari atau sama dengan. Untuk pengaplikasiannya, kurang lebih sama seperti tadi. Kita tinggal mengubah saja operator dengan bentuk perbandingan, di sini. Hasil daripada operator perbandingan akan mengembalikan nilai logika, yaitu true ataupun false. Di sini kita lihat pada contoh 5 sama dengan 2. Artinya 5 sama dengan 2. Jika dia benar, dia akan mengembalikan nilai true. Tetapi di sini 5 tidak sama dengan 2. Maka dia akan mengembalikan nilai false. Begitu seterusnya untuk operator yang perbandingan. Intinya dia hanya akan mengembalikan nilai true ataupun false sesuai dengan kondisi yang kita berikan. Nah, perlu diketahui bahwa operator perbandingan di sini sangat sering kali digunakan dalam pembuatan keputusan ataupun struktur percabangan dan juga perulangan sebagai parameter yang harus terpenuhi. Sedangkan yang keempat adalah operator logika. Operator logika di sini ada 3, yaitu logika AND, logika OR, dan logika NOT. Logika AND, dia hanya akan mengembalikan nilai true ataupun false ketika kedua nilai tersebut
memiliki nilai yang sama. Ya. Sedangkan or, dia hanya memerlukan satu nilai true dengan satu nilai yang lain adalah false untuk dapat mengembalikan nilai true. Sedangkan yang lain untuk logika not, dia akan mengembalikan nilai kebalikan dari nilai yang kita berikan. Ya. Untuk lebih jelasnya, kita bisa lihat di contoh di sini. Untuk logika not, ya, saya memiliki nilai true yang akan saya bandingkan dengan logika and. Jadi true and true. Ketika di sini kedua-dua nilainya true, maka akan mengembalikan nilai true. Namun ketika saya ubah di sini nilainya false, ya, saya akan membandingkan nilai false terhadap nilai false. Kan? Sini dia akan mengembalikan nilai false. Mengapa? Yang perlu kita ingat adalah dia akan mengembalikan nilai yang sesuai dengan nilai yang kita bandingkan ketika kedua nilai tersebut bernilai sama, ya. Jadi false tentu dia akan mengembalikan nilai false. Ketika di sini adalah true, dia akan mengembalikan nilai true, ya. Jadi dia akan melihat dua nilai yang dibandingkan untuk dikembalikan kembali sebagai output. Sedangkan pada logika AND, ketika salah satu nilai tidak sama ataupun berbeda nilai, maka dia akan menghasilkan nilai false. Jadi kedua-duanya haruslah sama untuk logika AND. Sedangkan untuk logika OR, dia hanya perlu membutuhkan satu nilai true dengan nilai yang lain adalah false untuk menghasilkan outputnya adalah true, ya, di sini. Tapi kalau misalkan kita di sini untuk logika OR, ya, kalau kita di sini kedua-duanya adalah salah ataupun dia akan tentu menghasilkan nilai yang salah. Jadi cukup salah satu saja bernilai true untuk menghasilkan outputnya yang dikembalikan adalah true. Ya, cukup salah satu. Sedangkan untuk logika not, dia akan mengembalikan nilai kebalikan. Di sini saya akan menggunakan logika not untuk nilai true. Ya, dia akan mengembalikan nilai false. Karena kebalikan daripada true adalah false. Yang kelima adalah operator spesial. Operator spesial ini digunakan untuk menilai, ya, melihat apakah nilai dari suatu variabel itu sama dengan variabel yang lain, ya. Operatornya adalah is dan is not. Kita langsung lihat contoh. Di sini ada beberapa variabel X1 hingga X3, Y1 hingga Y3. Nilainya adalah yang pertama ada integer, ada string hello, dan list yang berisi 1, 2, dan 3. Outputnya juga sama, dia masih mengembalikan nilai logika true dan false. Ya. Jadi ketika kita menggunakan operator yang is not, maksudnya di sini kita akan melihat apakah nilai 5, ya, yang ada di X1 itu tidak ada atau tidak sama dengan variabel yang ada di Y1, ya. Karena di sini nilainya sama-sama 5, maka tentulah hasilnya harusnya sama, ya. Tetapi karena di sini kita menggunakan variabel is not, ya, X1 artinya 5 tidak sama dengan 5. Maka jawabannya pasti false karena nilai dari variabel X1 dan Y1 adalah sama 5. Kemudian untuk yang variabel X2 dan Y2, dia melihat apakah string hello pada X2 sama dengan string hello pada Y2.
Di sini sama, maka dia akan mengembalikan nilai true di sini. Nah, kemudian untuk yang tipe struktur datanya adalah list. Di sini list 1, 2, dan 3. Kita ingin melihat apakah list 1, 2, 3 yang ada di F3 sama dengan list yang ada pada Y3. Ya, kita tuliskan sama seperti ini menggunakan operator is. Di sini menghasilkan nilai false. Mengapa? Operator spesial ya, is dan is not, dia tidak bisa melihat ataupun mencocokkan untuk struktur data yang bertipe list ya. Dia hanya bisa melihat untuk yang tipenya string dan juga integer, angka ataupun yang string ini. Jadi untuk yang tipe dia deretan, dia tidak bisa melihat. Itu mengapa hasilnya di sini adalah false. Sedangkan yang keenam ya, di sini operator membership. Artinya operator yang berguna untuk melihat keberadaan nilai ataupun variabel di dalam suatu deretan. Ya. In dan not in, di dalam atau tidak di dalam. Saya punya contoh di sini 2 variabel, yang satu adalah string hello world dan yang kedua adalah variabel yang isinya struktur data dictionary. Ada K1 dan K2 yang masing-masing value-nya adalah string A dan string B. Kita akan lihat bagaimana operator membership ini bekerja. Ya, dia tentu akan mengembalikan nilai true dan juga false untuk masing-masing kondisinya. Di sini kita ingin melihat apakah terdapat ya hal besar di variabel X. Di sini terdapat hal besar, tentu hasilnya akan menghasilkan output true di sini. Nah, yang kedua, saya ingin melihat kata hello world dengan H kecil. Apakah tidak ada di X, di variabel X, ya? Karena di sini kata hello menggunakan H besar, maka akan mengembalikan nilai true untuk statement hello, kata hello dengan huruf H kecil. Kemudian yang ketiga, untuk struktur data dictionary atau kamus, ya, kita akan menggunakan key-nya terlebih dahulu untuk melihat apakah terdapat K1 di dalam variabel Y. Karena ada di sini K1, ya, dia akan mengembalikan nilai true. Kemudian yang kedua, kita akan coba dengan menggunakan value dari masing-masing key-nya, ya. Akan tetapi ketika dijalankan, dia akan mengembalikan nilai false. Nah, mengapa? Karena pada struktur data dictionary hanya bisa menggunakan key untuk mencari keberadaan suatu elemen yang ingin ditampilkan. Ya, tidak bisa menggunakan value. Kita hanya bisa menggunakan key. Itu sebabnya hasil yang diberikan untuk statement yang terakhir adalah false. Dan operator membership juga bisa digunakan untuk mencari keberadaan dalam beberapa deret seperti string, list, tuple, set, dan dictionary. Baik, saya rasa cukup sampai di sini materi video pembelajaran pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Kita akan lanjutkan kembali di video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.